Tahukah Anda bahwa dalam menyusun kebijakan, khususnya rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota, dibutuhkan naskah akademik sebagai salah satu prasyaratnya. Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Selain itu, naskah akademik juga merupakan salah satu karya tulis kedinasan sesuai pedoman tata naskah Dinas Internal Instansi Republik Indonesia. Lalu, apa itu naskah akademik? Apa yang menjadi tujuan dari penyusunan naskah akademik? Dan bagaimana metode penyusunannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik juga digunakan sebagai prasyarat untuk menyusun suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Adapun tujuan disusunnya naskah akademik diantaranya adalah untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Untuk merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dan untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dan berikut ini beberapa poin yang harus dimuat di dalam naskah akademik. Di antaranya, latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif. Pada sistematika naskah akademik, terdapat judul, kata pengantar, dan daftar isi yang dilanjut dengan masing-masing bab, diantaranya Bab 1, Pendahuluan. Bab 2, Kajian teoritis dan praktik empiris. Bab 3, Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bab 4, Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab 5, Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Bab 6, Penutup. Kemudian diikuti dengan daftar pustaka dan sejumlah lampiran. Untuk lebih jelasnya, mari kita urai secara singkat masing-masing bagian. Pada bab 1 pendahuluan harus memuat beberapa subbab. Di antaranya yang pertama adalah latar belakang yang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tertentu. Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik. Penulisan tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik, bagian ini disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan dalam naskah akademik. Metode penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian kebijakan atau metode penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.
Selanjutnya, pada bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta keuangan negara dari pengaturan dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Pada bab 3, memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang, dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Selanjutnya, pada bab 4, harus memuat beberapa subbab. Di antaranya, yang pertama adalah landasan filosofis, yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya, pada bab 5, naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Pada bab 6 penutup, terdiri atas subbab simpulan yang memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi, teori, serta asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Dan subbab saran yang memuat perlunya pemilahan substansi naskah akademik, rekomendasi tentang skala prioritas dalam penyusunan, serta kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Selanjutnya, pada bagian daftar pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik. Dan terakhir, bagian lampiran. Dilampirkan konsep awal rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang merupakan hasil pernormaan terhadap naskah akademik. Konsep awal rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah ini juga disebut draft akademik rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Demikian pembahasan mengenai naskah akademik. Untuk pembelajaran lebih lanjut dan referensi pembelajaran lainnya, para analis kebijakan dapat mengakses laman asnunggul.lan.go.id atau link yang ada pada deskripsi video. Kami berharap video ini bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran dan bisa bermanfaat untuk para analis kebijakan serta pemerhati kebijakan lainnya. Selamat bekerja dan berkarya. Salam analis kebijakan.